Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 2 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 2 April 2024. Rekonsiliasi. Kalau aku lihat di sini dia ingin kembali lagi padamu untuk menikmati atau untuk merasakan cinta baru kembali ya. Ini benar-benar cinta yang beda dari yang kemarin. Dia tidak mau mengulang apa yang telah terjadi kemarin ya, dan aku lihat memang masih ada ikatan secara spiritual yang mengikat kalian. Makanya di sini dia masih menginginkan kamu atau masih sulit untuk bisa melepaskan kamu pergi. Ada pengaruh keluarga di sini yang membuat dia masih terhenti atau masih terhalang ya untuk bisa datang ke kamu, tapi aku lihat di sini dia masih punya keyakinan bahwa kamulah orang yang pantas untuk dia cintai. Selama ini dia memang ada banyak pilihan ya, banyak pilihan, tapi aku lihat setelah dia menganalisa semuanya, dia melihat bahwa kamulah orang yang cocok untuk dia cintai gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali mengekspresikan atau menunjukkan rasa cintanya sama kamu. Oke, menurutnya kalian berdua ini masih muda, so jadi menurut dia nggak perlu terburu-buru dalam langkah ya. Nikmati aja dulu prosesnya, seperti itu. Entah terpaut berapa umur kalian, tapi dia merasa bahwa kita masih muda ya. Entah memang jiwanya masih jiwa muda gitu ya, punya jiwa muda, atau memang secara usia memang masih muda gitu. Tapi intinya di sini dia merasa bahwa kamu dan dia itu masih muda, so nggak usah terburu-buru, atau bisa dibilang tuh nikmati ajalah prosesnya. Ada sesuatu yang sudah ketahuan olehmu ya, sudah apa sih ya, udah ketahuan namanya ya, ketahuan kebenarannya ya. Nah, sesuatu itu yang ketahuan oleh kamu atau terbongkar oleh kamu itu justru malah menyakiti dia. Jadi misalkan dia selingkuh ya, Nah, yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu agar kamu tidak tahu itu, tapi ternyata kamu tahu. Akhirnya di sini kalian bertengkar, akhirnya di sini dia kehilangan kamu, dan itu menyakiti dia, itu menghancurkan dia. Terus apa lagi? Misalkan keadaan dia sesungguhnya selama ini dia bilang baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Kamu tahu. Nah, akhirnya di sini pun dia merasa kayak rendah diri dengan kamu. I wish things could be different. Dia berharap situasinya yang sekarang ini sudah berbeda gitu ya. Entah apa yang terjadi, tapi aku rasa mungkin karena ini ya, karena kalian berpisah ini, dia berharap situasinya sekarang berbeda gitu. Dia berharap situasinya nggak seperti ini, nggak secanggung ini, nggak sesulit ini dalam berinteraksi dengan kamu gitu ya. Terus itu ya, dia berharap komunikasinya bisa lancar, bisa selalu ada ya untuk berkomunikasi dengan kamu, seperti itu. Dia telah kehilangan diri dia sebenarnya sementara waktu. Jadi
ada kemungkinan dia selama ini tuh masih dikontrol oleh seseorang atau terhambat oleh sesuatu sehingga dia itu kayak apa ya, ya bukan dirinya gitu ya. Kayak misalkan dia harus mengikuti kata orang tuanya atau ada dikontrol oleh pasangan lainnya atau anaknya, bisa jadi ya. Sehingga dia yang sebenarnya mencintai kamu tapi harus pura-pura tidak kenal kamu atau pura-pura tidak butuh kamu ya, bersikap dingin seperti itu. Dia merasa bersyukur dengan hadirnya kamu, dia bisa belajar secara spiritual, dia bisa lebih mengerti tentang perasaan dia sebenarnya, dia bisa lebih mengerti tentang instingnya terhadap kamu atau ikatan secara spiritual di antara kalian, seperti itu. Sebenarnya kan di sini ada ikatan yang kuat ya. Dia bisa merasakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Sama sebaliknya pun seperti itu. Oke, dia akan meninggalkan kamu jika kamu sudah bersama yang lain. Oke. Kalau aku lihat selama ini tuh hubungan kalian menjadi semakin semakin menjadi terlalu mengontrol ya, dan manipulatif dari waktu ke waktu. Dan kalau aku lihat juga memang kalian ini sudah menjalin hubungan udah lama ya, bahkan ada yang bertahun-tahun. Di awal-awal memang hubungan kalian terlihat kuat, tapi seiring berjalannya waktu kalian menyadari kekurangan dari hubungan kalian ini, dan bagaimana perasaan kamu seolah-olah keinginan kamu dikesampingkan terlalu lama oleh dia ya. Banyak hal-hal yang kamu harapkan dari dia, atau mungkin dia pernah menjanjikan sesuatu tapi tidak ada yang terrealisasi sampai sekarang, tidak ada yang terjadi atau tidak ada yang dia lakukan untukmu selama ini. Dia tidak, padahal di sini kamu selalu memberikan yang terbaik untuk hubungan ini, selalu mencoba untuk bisa menyenangkan dia ya, dan membuatnya bahagia. Tapi aku lihat di sini ada sifat yang menuntut dari dia yang mulai yang mulai mengalahkan setiap keputusan dalam hidup kamu, menyapu impian-impian kamu ya. Intinya sudah terlalu lama lah ya bagi kamu untuk mengingat kapan terakhir kamu melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu. Jadi misalkan kamu udah nggak tahu terakhir kali kapan kamu merasa bahagia, menyenangkan dirimu sendiri, terus memberikan reward ya, hadiah ke dirimu sendiri ya. Bahkan aku lihat di sini banyak sekali yang kamu pikirkan ya. Banyak sekali yang kamu pikirkan sehingga kamu stres di sini. Inilah yang menghalangi kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik ya. Ya karena ini pikiran kamu itu selalu kepikirannya ke dia terus, bagaimana cara untuk dia ini bisa fokus sama kamu, bagaimana caranya dia ini bisa bahagia bersama kamu. Nah kayak gitu, itu yang selalu kamu pikirkan, bagaimana dengan dia, sedangkan di sini kamu tidak pernah memikirkan dirimu bagaimana kamu harus bahagia gitu, tapi kamu selalu berpikirkan bagaimana dia yang harus bahagia dengan kamu, kayak gitu ya. Jadi aku lihat selama ini kamu tuh udah sering banget mengesampingkan kebahagiaan dirimu sendiri. Oke, ini pembacanya bisa terbolak-balik ya, karena ini kan pembacaannya general, so situasikan aja. Jadi siapa nih yang selama ini tuh merasa sudah terlalu banyak effort untuk pasangannya agar pasangannya bahagia sampai-sampai dia tidak merasa bahagia gitu ya. Kemudian wow, udah ada di Emperor. Kemudian juga ada Queen of Cup-nya reverse. Berarti di sini ada pertanda bahwa si dia ini memiliki rasa ketakutan atau rasa kurang percaya diri yang merusak hubungan kalian.
ya. Jadi makanya di sini dia selalu kayak mendorong kamu untuk menjauh ya. Tapi sebelum dia mendorong kamu untuk menjauh, dia ini perlu mendapatkan kendali atas emosi dia, ya. Uh, dan aku lihat di sini juga dia nggak terburu-buru untuk membuat hubungan kalian berhasil. Dia perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu, dan dia akan apa ya? Dia perlu memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan dia, dan kalau misalkan dia memaksakan segala sesuatunya, dia merasa bahwa ini hanya membuang-buang tenaga gitu loh, kayak menghabiskan waktu yang apa ya, nggak ada hasilnya gitu ya, kayak sia-sia gitu. So aku lihat di sini dia ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosi kamu, dan keseimbangan emosi dia dan kamu, yang mana di sini dia mencoba untuk mengambil, yang mana di sini dia selama ini selalu mengambil keuntungan dari kebaikan kamu. Jadi aku rasa di sini dia itu tidak mau lagi untuk mengambil keuntungan dari kamu. Aku lihat memang di sini orang ini mandiri ya, mandiri, kuat. Terus itu juga aku lihat dia ini orangnya sangat-sangat percaya diri banget terhadap diri sendiri, sikapnya juga ramah, bahkan dihargai oleh orang lain. Terus itu orangnya itu gampang menarik perhatian walaupun dia di depan umum ya, banyak bisa mengambil banyak perhatian dari orang-orang sekitar dia. Terus itu juga ya mungkin karena orangnya ramah kali ya, karena orangnya ramah sehingga banyak yang merasa tertarik gitu sama dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini sangat percaya diri dan tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri atau seseorang dalam menjalani suatu hubungan gitu ya. Kalau misalkan dia sudah yakin bahwa dia menarik ya, bahwa dia itu tertarik dengan seseorang, maka dia akan um, mengajak orang tersebut untuk menjalin hubungan dengan dia, walaupun orang-orang di sekitar dia, mau itu orang terdekat ya, mau itu orang terdekat sekalipun ya, dia ini tetap akan menjalankan hubungan dengan orang tersebut gitu. Jadi dia nggak pernah mau mendengarkan omongan orang-orang di sekitar dia, entah dia nggak cocok lah dengan si A, atau si A begini, si B begini gitu. Dia nggak mau mendengarkan orang-orang sekitar. Kalau misalkan dia sudah yakin pada orang itu, ya maka itu gitu ya. Jadi inilah yang mungkin membuat kamu itu agak kesel sama dia ya. Dia suka impulsif orangnya. Dan aku lihat memang akhir-akhir ini hubungan kalian tidak ada kestabilan ya. Bahkan kurang merasa ada keamanan dalam hubungan ini. Karena gini, dia merasa bahwa dia itu dalam hubungannya berkomitmen. Tapi aku lihat di sini juga dia ini melambangkan seseorang yang menuntut semua keuntungan ke pasangannya tanpa banyak usaha. Jadi mungkin dia ini sering memeras kamu ya, sering meminta kamu terutama secara materi ya, karena ini pentacle, secara keuangan, untuk untuk memanjakan dia dengan barang-barang mewah ya, atau untuk membayar hutang dia, seperti itu ya. Jadi aku lihat juga banyak ketidakjujuran yang memang dia lakukan ke kamu ya, banyak hal-hal yang dia tutup-tutupi dengan kamu. Bahkan kalau aku lihat dia di sini tuh bermuka dua dalam hubungan kalian ini. Terus itu juga mungkin dia sering membodoh-bodohi kamu ya. Jadi aku lihat juga si orang ini tuh orang yang
sangat gengsian ya. Jadi kalau misalkan di sini dia itu disuruh memilih antara harta dengan cinta, maka dia akan memilih harta. Gitu ya. Dia orang yang sangat gila harta banget kalau aku lihat di sini. Fokusnya itu hanya materi kayak gitu loh, ya. Jadi mungkin kamu sering diabaikan dia karena kerjaan ya. Kalau aku lihat di sini karena dia punya pasangan yang lebih kaya, mungkin seperti itu. Kamu sering diabaikan sama dia. Gara-gara itu semua. Apalagi di sini Knight of Pentacles. Orangnya memang gila kerja juga. Orangnya apa ya, bisa dibilang tuh orangnya nggak sangat berpegang prinsip banget gitu. Dia orangnya memang teliti banget, dia rajin ya kalau dalam bekerja gitu ya. Dia sangat berdedikasi banget lah dalam karir, dalam pekerjaannya seperti itu. Dia intinya orang yang gila kerja, dia terlalu asik dengan pekerjaannya. Tapi sejujurnya juga dia ini orang yang toleransi sih ya dalam dan bahkan aku lihat juga orang yang memang bisa diandalkan ya dalam kehidupan kayak gitu ya. Mungkin memang keluarganya sangat mengandalkan dia, mungkin dia satu-satunya di keluarganya yang bekerja atau bisa memenuhi kebutuhan keluarganya gitu ya. Cuman si dia ini memang lebih suka tidak mengambil resiko dalam suatu hubungan atau dalam hal-hal lain di kehidupan dia. Jadi orang yang kalau udah dia cuman berani mengambil zona aman kayak gitu ya, zona aman dan zona nyaman. Dia nggak suka mengambil resiko. Makanya di sini kalau misalkan dia ngelihat hubungan kamu beresiko, misalkan beresiko di apa ya, tidak direstui oleh keluarga atau ya beresiko apa gitu, dia nggak akan memperjuangkan kamu dengan sungguh-sungguh gitu kalau aku lihat di sini ya. Orangnya juga keras kepala, sulit dibujuk ya. Apalagi kalau tentang mengubah pandangan dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia sangat berbakti banget sama keluarganya. Jadi kalau apa-apa itu semua harus diberitahu ke keluarganya. Kayak misalkan dia lagi cari pasangan tuh ya. Nah, dia itu harus ngomong dulu sama orang tuanya, sama keluarganya. Ini loh yang deket sama aku, orang tuanya setuju nggak? Kalau misalkan orang tuanya atau keluarganya nggak setuju, ya nggak bakalan dia perjuangkan gitu loh. Ya semua berarti ini dia ini masih dikontrol gitu loh sama keluarganya. Ya, atau masih ada yang menghalangi dia untuk mengambil suatu tindakan secara leluasa atau keputusan secara leluasa ya karena ada keluarga gitu loh. Dan kalau aku lihat sebenarnya hubungan kalian dulu itu sebenarnya solid-solid aja ya, bisa saling mengandalkan juga, bahkan ya kalian sama-sama apa ya, asik gitu loh ya, satu sama lain itu merasa asik gitu. Tapi memang aku lihat di sini kalian tidak terlalu mendebarkan ya bersama orang ini, nggak terlalu ngerasa kayak apa ya, ini cinta gitu, kayak biasa aja, kayak teman gitu ya. Kalian kayak merasa biasa kayak teman. Terus itu juga untuk saat ini aku lihat memang dia mungkin sedang memikirkan kembali tentang hubungan kalian sebelumnya, dan dia sedang mencoba untuk memikirkan gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan dari kamu di masa depan. Dia pengen hubungan kita ini mau dibawa kemana sih. Dia masih ada keraguan, dia masih ada apa ya, ketidakyakinan. Apakah kamu memang orang yang tepat? Apakah kamu orangnya, apakah kamu atau dia, si A, si B, si C, kayak gitu ya. Jadi untuk saat ini tuh dia masih ada keraguan sama kamu. Itu sih ya. Kalau dibilang takut kehilangan kamu, iya. Cuman itu tadi, mungkin bisa jadi di belakang dia itu masih ada keluarganya yang harus
dalam mengambil suatu keputusan itu harus atas persetujuan keluarga. Nah, mungkin kamu tidak direstui oleh keluarganya, atau bisa jadi masih ada yang lain, pasangan yang lain, tapi ini lebih ke keluarga sih aku lihat ya. Aku lihat di sini lebih ke keluarga. Masih ada keluarga yang menghalangi atau membatasi kalian seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang lain bisa. Terus itu juga aku lihat di sini secara keuangan dia masih terbebani ya. Dia tuh masih kesulitan lah ya, masih dalam posisi terbawah dalam keuangan kayak gitu. Jadi ini juga yang menjadi penghambat kalian dalam menjalani hubungan ini. Seperti itu. Inilah yang dia rasakan terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kepada dia ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.